Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Tuhan, darah anak domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Tuhan, darah anak domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada
janji-janjimu. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Selamat petang Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat GPDI Kopo Permai. Puji Tuhan, hari ini tanggal 7 April saya mendapatkan tugas dari majelis untuk membawakan sebuah renungan dengan tema percaya. Sebelum renungan ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibagikan pada petang hari ini. Kiranya Roh Kudus yang membukakan setiap hati-hati jemaat yang mendengarkan renungan ini, dan biarlah kami bersama-sama boleh merenungkan sebuah kepercayaan kepada Engkau dengan penuh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh dibagikan di hati yang baik, sehingga kami boleh bertumbuh, sehingga kami boleh berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua, pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan untuk membawakan tentang percaya. Apa arti percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Percaya itu adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Ada arti yang kedua, percaya itu menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali dikatakan, percaya itu mengakui atau yakin bahwa sesuatu yang benar atau nyata. Kemudian kalau menurut bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani, kata percaya atau iman adalah aman. Kata iman dalam bahasa Yunani diterjemahkan dari pistis.
yang artinya kepercayaan atau menyerahkan diri kepada seseorang. Kata kerja dari pistis adalah pisteo, yang mempunyai pengertian percaya kepada, mempercayakan diri atau menyerahkan diri kepada sesuatu objek. Dalam hal ini tentu Tuhan Yesus. Baik, kita akan baca di dalam Habakuk. Ini ayat pokoknya, Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, kita baca, kita ke satu pasal ke depan, mengatakan di dalam Habakuk 3 ayat 16 dan sampai 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Dengan selanjutnya adalah dengan judul perikopnya, nyanyian iman. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita perhatikan di dalam Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Ini yang terjadi pada zaman Nabi Habakuk. Coba kita perhatikan. Kurang lebih sama ya, seperti yang kita sedang alami saat-saat ini, karena ada wabah virus COVID-19 yang berefek hampir di 200 negara mengalami wabah COVID-19 ini. Tapi kita akan lihat di ayat 16-nya. Ini ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Ini menggambarkan ayat 16 ini adalah keadaan fisik yang menurun ya, depresi. Kemudian ya keadaan fisik yang sakit atau gimana, keadaan tubuh yang lemah. Dan juga bisa digambarkan itu adalah keadaan yang depresi. Namun di ayat 17 lebih parah lagi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sampai ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, domba-domba udah nggak ada di kandang. Ini menggambarkan ayat 17 ini keadaan ekonomi yang sulit. Tidak ada penghasilan, banyak alami kerugian. Betul kan? Perusahaan sebagian sekarang, perusahaan usaha-usaha sekarang tidak ada penjualan. Pabrik sebagian ada yang tutup ataupun libur berdiri, karyawannya juga sebagian dirumahkan. Kemudian kita lihat keadaan ekonomi, dolar Amerika sekarang udah hampir mencapai 17.000. Nah, di angka 16.800. Kemudian tidak ada penjualan. Pengeluaran barang-barang sedikit. Bayangkan, pusat perdagangan di Indonesia, di Tanah Abang tutup semuanya. Di Bandung pun demikian, pasar baru sudah ditutup semua. Bayangkan, itu pusat perdagangan. Tidak ada penjualan.
Bayangkan tidak ada penjualan, tapi mau produksi gimana? Kita tetap bayar gaji, ya otomatis perusahaan yang sedang di dunia usaha mengalami banyak kerugian. Tapi apa yang terjadi saat ini hampir sama dengan keadaan yang waktu Nabi Habakuk alami. Dalam sesuatu yang seperti ini, Nabi Habakuk tidak goyah untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahkan tidak mempengaruhi keadaan seperti ini, keadaan yang fisik yang depresi, keadaan yang khawatir, kecewa, sakit, ataupun gimana banyak memikirkan hal-hal yang negatif. Tetapi dalam hal ini tidak mempengaruhi Nabi Habakuk untuk tetap bersyukur dan memuji Tuhan serta menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Coba kita lihat kembali dalam satu ayat perbandingannya gitu, dibandingkan keadaan seperti ini yang membuat keadaan depresi, kecewa, khawatir atau gimana. Kita lihat di dalam Markus, saya tidak akan bacakan ayatnya. Markus 5 ayat 21 sampai 24. Ini tentang Yarius, kepala rumah ibadat, yang anak perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun pada waktu menghadap Yesus, pada waktu datang kepada Yesus, dia dalam keadaan bagaimana? Tidak tenang karena anaknya sakit dan hampir meninggal. Di dalam kitab Injil Matius dikatakan sudah mati, sudah meninggal gitu, anak itu. Dia datang kepada Yesus. Tapi bagaimana? Perasaan bagaimana anak satu-satunya perempuan dalam keadaan itu, dia hanya berharap kepada tabib-tabib. Mungkin sudah nggak bisa berharap kepada tabib-tabib. Dia hanya kepala rumah ibadat. Ini bayangkan, dia tidak menghiraukan jabatannya sebagai kepala rumah ibadat, pemimpin ya sinagoge ya gitu ya, sinagog. Nah, dia langsung datang kepada Tuhan. Dia apa yang terjadi? Dia langsung tersungkur di depan kaki Yesus karena dia percaya Yesus yang dia mungkin Yarius ini mendengar bahwa Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Dia datang, dia tersungkur dan dia langsung katakan, Tuhan, anakku perempuan sedang sakit. Di ayat yang ke-23, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, bayangkan di situ, dalam keadaan itu, Yarius dan Yesus pun langsung mengabulkan, baik, aku akan datang kepada Yarius ke rumahnya. Nah, Rabbi, I beseech thee. My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her. She may be healed. She shall live. Take me to your home. tapi apa yang terjadi dalam perjalanannya? Sebetulnya terhalang ya. Yarius ini dengan sabar dia karena sudah percayanya kepada Yesus. Walaupun ada waktu itu di dalam perjalanannya ke rumah Yarius, apa yang terjadi? Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Yesus di situ ngobrol dulu kan dengan perempuan yang sakit pendarahan. Siapa yang menjamah jubahku? Nah, Yesus tanya kan, berarti ngobrol dulu dengan apa? Pada saat itu kritis, anaknya hampir meninggal. Yarius sabar, dia menanti tenang.
dia menanti dengan tetap tenang. Karena dia percaya penuh kepada Tuhan. Nah, kemudian dilihat begitu sampai ke dekat rumahnya, terdengar bunyi suara-suara nyanyian-nyanyian. Itu menandakan bahwa itu sudah mati. Anaknya Yairus itu sudah meninggal. Nah, apa yang terjadi lagi? Begitu Yesus sampai, orang-orang malah mentertawakan kepada Yesus. Di ayatnya yang ayat yang ke-35 dalam Markus pasal 5 ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, orang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Malah di situ dikatakan tetapi ya ada yang mentertawakan juga kepada Yesus. Itu menandakan bahwa orang yang mentertawakan Yesus itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi pada Yairus? Yairus tetap percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Why make ye this ado and weep? She is not dead, but sleepeth. Leave this house. Talitha Kumai, arise. Tell no man what was done in this house this day. Let her be given something to eat. Kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Apakah yang Yairus lakukan? Dia tetap percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia sudah sepenuhnya menyerahkan diri dan mempercayakan anaknya itu kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-23 tadi. "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Begitu percayanya Yairus kepala rumah ibadat itu. Nah, kita kembali ke dalam Habakuk 2 ayat pasal 2 ayat 4. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, kita di sini dapat melihat ya, siapa sih orang benar? Siapa sih orang benar ini sehingga dia bakal hidup oleh percayanya? Kita lihat di dalam Yehezkiel 18 ayat 9. Siapakah orang benar itu?
dikatakan Yehezkiel 18 ayat 9, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa orang benar itu? Orang benar adalah orang yang hidup menurut ketetapan Tuhan dan tetap mengikuti peraturan-peraturan Tuhan dengan setia. Di dalam Ibrani juga, Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 38. Sebab itu, demikian firman Tuhan, sebab itu, ayat 35, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan datang. Kemudian ayatnya yang ke-37. Sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38a. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Suatu ayat lagi, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ialah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah orang-orang percaya. Marilah Bapak, Ibu, Saudara semua, Jemaat GPDI Kopo Permai, percayalah bahwa badai COVID-19 pasti akan berlalu dan Tuhan sanggup memulihkan semua keadaan. Kita akan melihat dan kita akan kagum dan hormat akan pribadinya yang dahsyat. Tetaplah mengucap syukur, menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan meskipun keadaan masih sedikit banyak belum berubah, tetapi kita tetap melakukan mesbah keluarga, mesbah doa, dan kita melakukan terus hubungan intim dengan Tuhan, dan juga kita mendoakan tetap untuk Indonesia. Indonesia pasti menang. Kita juga pasti akan melalui badai ini dengan ucapan-ucapan syukur, dan kita akan kagum dan hormat akan akan kedahsyatan Tuhan kita. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Waktu kita mungkin sebulan lagi badai ini, atau mungkin 2 bulan lagi. Tapi kita akan lihat waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Itu pasti luar biasa. Kita akan melihat revival yang akan datang. Kebangunan rohani yang akan datang. Penuaian pasti akan terjadi. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara semua. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya kau Tuhan
janji